Sekarang kita lanjut ke materinya. Pelajaran 7, naat pada mudhof ilaih. Masih ingat naat pada mudhof? Masih ingat naat OT? Masih ingat naat oke? Naat ini artinya sifat. Sama kayak yang ada di materi sebelumnya sempat kita bahaskan naat man'ut. Naat adalah sifat, man'ut adalah yang disifatinya. Berarti naat artinya sifat. Berarti naat pada mudhof ilaih adalah memberi sifat pada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu sempat kita bahas sebelumnya ya. Buat merecall memori, mudhof ilaih ini lebih ke kepemilikan. Gampangnya ya kepemilikan. Contohnya kalau naat man'ut kan bentukannya at-tilmidu al-jamilatu, murid yang pintar itu gitu kan ya. Polanya kan dia alif lam terus ikutan gitu. At-tilmidu al-jamilatu. Dan pengartiannya juga at-tilmidu al-jamilatu kan murid yang cantik itu gitu. At-tilmidatu al-jamilatu at-tilmidatu al-jamilatu, murid yang cantik itu gitu kan. Sifat dan yang disifatinya lah intinya. Sedangkan mudhof ilaih itu contohnya seperti ini misalnya. Babul fasli, pintu kelas. Babu pintu, fasal kelas. Babul fasli. Perbedaannya apa sama yang naat man'ut? Ini lebih kepemilikan, kayak gampangnya lah. Babul fasli gitu. Babun pintu, al-babu pintu, al-faslu kelas. Pintunya kelas, pintunya punyanya kelas kan, kepemilikan gitu. Jadi kalau sebelumnya at-tilmidu al-jamilatu itu sifat dari sesuatu, kalau ini lebih kepemilikan mudhof ilaih. Dan kalau segi kaidahnya sendiri, kalau yang naat man'ut kan at-tilmidu al-jamilatu alif lam u. Kalau mudhof ilaih yang pertamanya harus gak boleh alif lam, gak boleh tanwin, gak boleh dua-duanya pokoknya. Makanya cuman babul fasli. Atau misalnya kitabnya Anwar, kitabu Anwar. Atau kalau misalnya mejanya kantor, meja perpustakaan misalnya, maktabul maktabati. Jadi yang depannya cuman nggak pakai alif lam lah intinya. Itu yang mudhof ilaih kalau masih ingat. Sambil lihat amsilahnya ya, contoh-contohnya. Perlu dipahamin bab A ini kita lagi bahas tentang naat pada mudhof ilaih, alias kita memberi sifat pada kalimat yang sifatnya mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih. Contoh pertama, babul madrasati, pintu sekolah. Ini mudhof ilaih ya, pintunya punya sekolah ya, kita bahas pintu sekolah lah intinya. Babul madrasati, lihat kaidahnya, bukan al-babu al-madrasati, tapi babul madrasati. Bukan babul madrasatu ya. Itu kalau naat man'ut al-babu. Kalau ini nggak bisa sih, beda. Kalau naat man'ut at-tilmidu al-jamilatu kan. Alif lam, belakangnya harus alif lam. Kalau depannya tilmidun, belakangnya harus jamilatun. Sama-sama alif lam, sama-sama tanwin. Terus kalau depannya udah belakangnya harus u. Kalau depannya a, misalnya tilmidan jamilan gitu. Ntar kenapa bisa ada yang tilmidan ada di materi selanjutnya, tapi nanti bakal ada yang bikin gitu. Jadi kalau tilmizun udah jadi tilmidan harus jadi jamilan. Beda sama mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu bentukannya harus begini. Harus babu al madrasati. Kitabu kitabu misalnya bukunya mudir, bukunya pemilik pesantren kan, mudir itu pesantren biasanya pemilik gitulah, ketua lah pokoknya, yang paling tua, yang paling dianggap senior ya. Jadi bahasanya kitabu mudirin gitu. Atau kitabul mudiri, yang depannya harus nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin wajib. Kalau depannya udah u, belakangnya harus i. Ntar misalnya yang belakangnya a pun misalnya jadi baba, belakangnya tetap i. Jadi misalnya nanti ada kalimat yang ujung-ujungnya bikin dia jadi babal tetap madrasati, bukan babal madrasata, nggak kayak naat man'ut. Dicatat aja ya, karena perlu dipisahin gitu biar rapi. Tapi kalau bingung tanya aja. Naat man'ut mudhof ilaih babul madrasati al kabirati maftuhun. Ini agak rumit ya, fokus.
Maftuhun ini sebenarnya khobar. Kita ya ini nanti dibahas, sini ada khobar nih. Maftuhun ini sebenarnya khobar atau yang memberi kabar dari satu kalimat, yang memberi keterangan. SPOK ini K-nya. Tapi yang mau kita fokus ini adalah naat pada mudhaf ilaih alias memberi sifat pada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya babul madrasati, sifatnya al-kabiroti atau besar. Dia mau ngasih tahu kalau pintu sekolahnya itu besar gitu. Babul madrasati al-kabiroti, maftuhun, terbuka pintunya dia. Nah, apa namanya? Yang perlu dipelajari ini adalah penggunaannya. Lihat, dia pakai alif lam pertama karena naat ya, sama kayak sebelumnya. Naat maknut kan di alif lam juga kalau nggak tanwin. Di sini alif lam. Kalau masalah boleh pakai tanwinnya kurang yakin, tapi kayaknya jarang yang pakai. Tapi nanti lihat ke depan aja ya. Di sini al-kabiroti, dia ikutan i. Jadi kalau di mudhaf ilaihnya belakangnya i, dia ikutan i. Karena emang kaedahnya mudhaf ilaih kan kata keduanya, kata mudhaf ilaihnya itu kan jadi i. Mudhafnya babu, mudhaf ilaihnya madrasati, kata selanjutnya jadi i lagi. Jadi si naat kalau dimasukin ke mudhaf ilaih sifatnya jadi i juga. Babul madrasati al-kabiroti. Baru dikasih khobar maftuh terbuka. Gitu. Ketangkap? Nggak ketangkap catat aja nanti tanya. Yang kedua mudirul maktabi. Mudir ini setahu aku artinya ketua gitu ya. Kalau di pesantren itu mudir itu pengasuh. Tapi ya kurang lebih artinya itulah. Ketua, pengasuh yang dituakan, yang memimpin. Maktab ini kantor, atik ini tua. Mudirul maktabi, ketua kantor, kepala kantor itu. Al-atiki, yang tua, itu mahir. Berarti si mudhaf ilaih ini, si atik ini lebih ke kuno sih kayaknya, ini maksudnya ke kantornya yang kuno ya. Mudirul maktabi al-atiki mahirun, ininya mahir, ini ngasih khobar. Si ketua kantornya itu pinter. Nah, dikasih sifat sama dia al-atik atau yang tua, si kantornya yang tua ini. Ya gitulah ya, mainan logika aja lah ya. Dia yang mensifati mudhaf ilaih ini. Dan lihat, dia sama-sama i, sama kayak sebelumnya. Kalau udah mudir maktabi al-atiki. Nextnya ustadzatu aliyin. Ingat ya, di mudhaf ilaih mudhaf ilaihnya boleh alif lam, boleh tanwin. Ini contoh yang tanwinnya aliyin, karena nama orang juga sih, nggak mungkin nggak al-ali kan, namanya bukan al-ali, namanya Ali. Ustadzatu aliyin, sebenarnya mudirum maktabatin juga boleh, tergantung kita penggunaannya ya. Kayak yang sebelumnya sempat kita bahas, bedanya alif lam sama tanwin. Alif lam itu nakiroh, alif lam itu ma'rifah, yang tanwin itu nakiroh. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu yang sama kayak the di bahasa Inggris. Nakiroh itu sama kayak a di bahasa Inggris. Diingat-ingat lagi ya. Ustadzatu aliyin as-sogiri solihatun. Jadi adik Ustadzatu aliyin sogir, asogir. Ustadzatu ali, ustadzahnya Ali. Ini kan kepemilikan yang mudhaf ilaih ya, perlu diingat. Guru perempuannya Ali as-sogiri, yang kecil itu gitu. Ini kan sifat ya. Gurunya Ali yang kecil itu solihah dia. Ingat yang kita fokus di sifat untuk mensifati mudhaf ilaihnya ya. Selanjutnya ar-rajulul walidu Zaidin az-zaki. Agak rumit, kebaca nggak ini bedanya apa? Ar-rajulu walidu Zaidin az-zaki. Ini kita nggak pakai khobar, tapi ini bisa kurang lebih artinya apa, coba artiin. Ar-rajulu artinya laki-laki, walid bapak, Zaidin Zaid nama orang, az-zaki pinter. Lihat formatnya, walidu Zaidin ini mudhaf ilaih, berarti bapaknya Zaid. Ar-rajulu walidu Zaidin, laki-laki itu, walidu Zaidin, bapaknya si Zaid yang pinter itu gitu. Ini emang nggak ada apa keterangannya, mungkin di sini ya, dimajuin di depan ya. Jadi maksudnya ya laki-laki itu yang bapaknya Zaidin yang pinter gitu.
Ini bisa jadiin ke belakang juga. Walidu Zaidin adzaki rajulun gitu. Bapak pasti cowok sih ya, tapi aneh nih kalimat, suka ada yang aneh nih. Nah, terus yang terakhir, Fatimatu Roisatul Maktabati Al-Masyhur. Fatimah Roisatul Maktabati Al-Masyhur. Mudah-mudahnya di sini ya. Roisal Maktabah, ketua Roisal Maktab, sorry. Maktab ini artinya kantor. Roisatul Maktabi. Lihat, mudah-mudahan ya. Roisatu Al-Maktabi. Ininya ikutan Al-Masyhuri. Adzaki As-Sogiri. Ikut ke mudhaf ilaihnya. Artinya apa? Fatimah adalah ketua. Roisah Al-Maktabu, kantor. Al-Masyhur, yang terkenal. Masyhur ya, diserap oleh bahasa Indonesia masyhur. Fatimah adalah kepala kantor yang terkenal. Ini sifatnya, dia mensifati kepala kantornya tadi. Oke, kebayang ini kosakatanya. Kantor Al-Maktab. Jadi kantor maktab ini bisa diartikan sebagai meja juga. Meja itu bahasa Arabnya Al-Maktab juga. Tapi kantor juga Al-Maktab. Ya kondisional lah. Emang ada beberapa bahasa Inggris yang kayak begitu. Bahasa Arab, sorry. Al-Atik artinya tua. Roisah artinya kepala pimpinan. Ini kalau perempuan yang muannas Roisah, lihat ada tunnya. Kalau laki-laki Roisun. Kita main ke keterangan, ini panjang juga ya, 11 menit kita bahasnya. Mungkin materi minggu ini di A dulu deh, karena kita panjang banget ini materinya. Ya. Nanti untuk latihannya di minggu depan. Keterangan, perhatikan kalimat babul madrasati al-kabirati maftuhun. Contoh pertama tadi ya. Babul madrasati al-kabirati maftuhun. Kalimat tersebut bila diuraikan dalam skema adalah sebagai berikut. Kita pakai kotak biar lebih gampang dipahamin ya. Mubtada'nya itu 3 kata sekaligus. Terdiri dari mudhof ilaih yang dikasih sifat, dikasih naat. Mudhof ilaihnya sekaligus jadi man'ut karena dia yang disifati. Ya. Jadi yang dibilang besar itu adalah sekolahnya ternyata ya, bukan pintunya. Kebayang? Ini khobarnya. Jadi kalau diuraikan, mudhof ilaihnya ini babul madrasati. Ingat kaidahnya ya, babu al-madrasati. Dia disifatin sama naat al-kabiroti, yang besar. Babul madrasati al-kabiroti. AIU-nya diingat-ingat. Pokoknya kalau habis mudhof ilaih pasti i. Si naat, kalau di naat ya, babul madrasati al-kabiroti. Maftuhnya u lagi. Karena ini balik ke sini. Yang terbuka pintunya kan. Karena depannya babu, jadinya dia maftuhun. Untuk lebih jelasnya nanti ada di materi selanjutnya. Tapi intinya ini terpisah dari pernaat dan mudhof ilaihnya ini. Makanya dia un. Ya ini kalau di breakdown ya. Sambil dibayang-bayangin ya. Kebayanglah. Dan perhatikan kalimat ar-rajulu walidu Zaidin adzaki. Tadi yang agak-agak tricky di sini ya, sempat kita ketawain, kita bahas dulu. Ini kalau diuraikan jadinya baliknya gini. Ternyata dia mainin naat mudhof ilaihnya dijadiin khobar. Ini jadi mubtada. Bukan khobar yang dimajuin, emang mubtada aja. Tapi kurang lebih secara fungsi dia kayak mundurin ke sini aja sih. Secara penerangan kurang lebih gitu. Kebayang lah kalau secara bahasanya. Ar-rajul walidu Zaidin adzaki. Ini sebagai sifat naatnya. Ikutan i, lihat tuh ya i. Dia di atas tetapi. Walidu Zaidin adzaki. Kenapa bukan walidu Zaidin dzakiin? Sebenarnya bisa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, saya agak lupa, mohon maaf. Tapi karena yang diajarinnya alif lam, kita sekarang belajar pakai alif lam aja. Kita yakinkan kalau sebenarnya yang bisa alif lam doang. Walidu Zaidin adzaki. Dia naat mensifati mudhof ilaih yang ini, kemudian ditambah mubtada yang ini. Secara arti kebayang lah ya. Ar-rajulu walidu Zaidin. Walidu bapak Zaid, bapaknya Zaid. Adzaki, pinter. Bapaknya Zaid yang pinter. Ar-rajul, lelaki itu bapaknya Zaid yang pinter. Ini ringkasannya. Mudhof ilaih adalah selalu dibaca jar. Jar itu i ya. Jar itu i. Ingat
sebelumnya kita bahas jar tu i. A i u dibaca pada ayu, jar tu i. Dan salah satu tanda jar adalah kasroh. Salah satu tanda jar. Jadi jar itu sebenarnya mengikan sesuatu tapi nggak mesti i. Ribet kan ya? Ntar kita bahas. Jadi tandanya jar itu salah satunya adalah kasroh. Jadi ini bakalan ribet sih, nanti aja pasti ada bahas sendiri yang bahas tentang jar sama kasroh. Ini kita ikutin ringkasannya dulu aja. Mudhof ilaih selalu dibaca jar, dan salah satu tanda jar adalah kasroh. Jadi naat pada mudhof ilaih harus dibaca jar juga tuh. Itu tadi yang aku bilang ya, mudhof ilaih alias misalnya walidu zaidin atau babul madrasati, ini pasti i. Setelah yang si mudhof ilaihnya pasti jadi i. Mudhofnya u, a, i, u apa, mudhofnya pasti jadi i. Makanya si naat yang ikutin naatnya mudhof ilaih harus jar juga, jadinya ikutan i dia. Dan apabila mudhof ilaihnya itu ismul ma'rifah, maka naatnya juga harus ismul ma'rifah tuh. Ismul ma'rifah apa tadi? Alif lam, al. Dan jika mudhof ilaihnya ismul nakirah, maka naatnya harus ismul nakirah. Jadi gitu ya tadi yang kita sempat pertanyain. Jadi kalau misalnya mudhof ilaihnya in, itu harusnya dakiyin. Ini karena Zaid nama orang kali ya, jadi bisa alif lam. Jadi kalau misalnya ininya, misalnya babul madrasati kabir, babu madrasatin kabirotin, nah gitu kan, naat ya, naatnya ngikutin mudhof ilaihnya. Apabila mudhof ilaihnya ma'rifah, naatnya ikutan ma'rifah. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya, mudhof ilaihnya al madrasati, ini adalah kabiroti. Kalau ininya madrasatin, babu madrasatin kabirotin. Kalau babul madrasati al kabiroti. Sama kayak nat man'ut kan. Nah ini emang nat man'ut dia nih. Kalau alif lam ikut alif lam, kalau tanwin ikut tanwin. Terus kenapa yang ini beda? Ini karena zaidnya nama orang. Pengecualian, emang ada pengecualian kalau di bahasa Arab. Ya intinya banyak-banyak latihan aja. Lanjut ke B, besok aja, kepanjangan ini. Karena nggak ada latihan, paling catat aja yang bingung, ditanyain mangga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.